Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Bookboys. Masih di konten review ya. Kali ini kita bakalan review lagi, tapi kali ini komik lokal yang pastinya best banget ya. Ini adalah sebuah komik dari Koloni yang berisi 3 judul sobat. Kira-kira komik apa? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Bookboys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bookboys. Oke sobat, langsung aja kita mulai video reviewnya. Ini dia. So, seperti yang kalian lihat ya, ini adalah komik yang nggak terlalu gede banget, seukuran komik-komik yang kalian miliki ya. Dan ini ada 3 judul sobat. Namanya ini dilabeli sama Koloni Jaguar. Dan ini tuh merupakan komik Indonesia yang bisa dibilang bikin saya kayak, wow, ternyata komik Indonesia bagus ya gitu sobat. Ini di luar cergam loh ya. Jadi dulunya itu saya tuh kayak seneng banget sama komik-komik Jepang. Ketika orang lain bilang, ini loh ada komik Indonesia keren, saya tuh kayak gimana ya, kayak sedikit anti gitu sobat, kayak nggak mau dengerin. Saya menganggap kalau komik Indonesia itu levelnya bawah banget, pokoknya komik Jepang gitu sobat. Nggak ada kayak jiwa kita itu dimasukin komik Indonesia sedikit aja nggak mau gitu loh sobat. Hingga suatu hari saat saya belanja di Indomaret, saya nemuin komik ini, dan setelah saya buka di rumah, wow, ternyata komiknya, artnya dan ceritanya keren banget nih. Ini tuh komik Indonesia ternyata bagus juga ya gitu sobat. Dan disitulah saya mulai kayak menghargai komik-komik Indonesia. Nah ini dia sobat, komik Koloni Jaguar dengan 3 judul, yakni LMI, singkatan dari Lamia Indonesia, kemudian ada Fata Morgana dan The Dream Catchers ya sobat ya. Ini tuh nggak ada volumenya ya, jadi ini bisa dikatakan one shot, langsung sekali bubar gitu sobat. Walaupun di beberapa seri ada yang akhirnya kayak diterusin sendiri gitu sobat ya. Cuma untuk yang edisi ini, edisi kompilasi ini, langsung sekali dibaca selesai. Untuk LM ini dikarang sama Satrio Galih Wicaksono dan Muhammad Ismail. Sedangkan untuk Fata Morgana dikarang oleh Muklis Nur dan Wing Yuda. Dan yang terakhir The Dream Catchers ini dikarang oleh Sweta Kartika. Just info buat kalian semua ya, komik ini merupakan komik pertama karyanya Sweta Kartika sobat, yang The Dream Catchers ini ya. Jadi Sweta Kartika ini juga selain bikin komik Dream Catchers yang versi di Koloni ini, dia juga nerbitin sendiri ya yang versi Indie. Kalian bisa pesen melalui DM ke Instagramnya Bang Sweta ya, kalau dia itu bikin komik Dream Catcher yang khusus satu buku sendiri gitu sobat ya. Kalau ini kan bergabung sama komik-komik lain. Dan seperti judulnya Koloni Jaguar, komik ini tuh diterbitin sama Koloni, salah satu wadah untuk karya anak bangsa ya, dan juga salah satu imprint dari MNC Komik sobat. Komiknya seperti yang kalian lihat di sini, di bagian depan ada 3 judul ya. Ada Koloni Jaguar, ada judul-judulnya, ada Koloni di bagian samping. Di sini ditulisin Koloni Jaguar, logonya di sini ya. Di sini ada judulnya nih, Lamia Indonesia, Fata Morgana, The Dream Catchers. Di bagian belakang masih ada sinopsis per judulnya, dan ada detail bukunya di pojok sini sobat. Untuk ukuran komiknya ya, ini di bagian depan lebarnya ya, kita lihat lebarnya 11 ya sobat ya, hampir 11 cm. Oh 11,5 sobat, 11,5. Kemudian panjangnya ke atas atau ke bawah ini 17,5 ya. Dan untuk sampingnya, tebelnya ini nggak terlalu tebel amat ya, ini jadi nggak ada 1 cm ya sobat ya. Komik ini tuh dikategorikan untuk pembaca remaja ya. Di sini ada tulisannya nih ya, remaja ya. Dan untuk harganya, karena ini masih format lama, belum ada harganya. Tapi mungkin di depan sini masih ada harganya ya. Coba saya cek. Nah, di sini masih ada harganya ya. Nah, Dreamcatcher saya beli dulu harganya 16.500 ya sobat. Senin 13 Juni 2011. Udah 10 tahun nih saya pegang komik ini. Cetakan komik ini tuh cetakan yang reguler ya, karena kalian bisa lihat ini tadi lumayan tipis, tapi nggak tipis-tipis amat sih. Dan untuk cover komik ini tuh masuknya glossy ya, baik depan, samping, belakang semuanya glossy. Walaupun ini sudah saya sampul, saya masih ingat ini covernya pakai cover yang glossy ya. Dan seperti yang kalian lihat, di depan ini adalah tokoh-tokoh penting di setiap judulnya ya. Komik ini dicetak pada tahun 2011 ya. Jadi saya beli itu komiknya juga masih baru sobat. Dicetak tahun 2011 dan saya beli di tahun 2011 juga.
Kenapa Bang Dar bisa beli di Indomaret? Kalau teman-teman semua yang dulu pernah kolek komik sejak lama ya, sejak di tahun ini juga, dulu tuh komik-komik masuk di Indomaret loh sobat. Bleach, saya tuh beli komik Bleach dan lain-lain tuh beli di Indomaret. Walaupun nggak semua komik masuk di Indomaret, tapi ada judul-judul populer yang masuk di Indomaret ya. Komik Jepang ada Bleach, ada Naruto, One Piece juga ada sobat. Saya tuh beli di Indomaret loh dulu loh. Kemudian ada lagi yang di Indonesia yang seperti ini. Jadi kalau yang Indonesia kayak pilihan gitu sobat. Teman-teman udah pada nemuin nggak dulu? Ayo, yang pernah beli di Indomaret atau nemu di Indomaret, silahkan komen ya. Untuk baca komik ini tuh dari kiri ke kanan ya. Jadi berlawanan dengan komik Jepang. Dan seperti inilah komik Indonesia memang bacanya dari kiri ke kanan. Kemudian di bagian depan di sini ada daftar isinya. Fata Morgana di halaman 5, Lamia Indonesia di halaman 77, dan The Dreamcatcher di halaman 125. Chapternya tentunya seperti judulnya ya, Fata Morgana berarti karena one shot 1 chapter, Lamia Indonesia 1 chapter. Cuma untuk yang The Dreamcatcher ini ada 5 chapter sobat. Lah, jadi gimana sih Bang? Ini tuh one shot apa gimana? Di komik ini masuknya one shot ya, khusus di komik ini. Tapi untuk yang Dreamcatcher ini memang ada 5 chapter ya sobat ya, 5 chapter langsung selesai. Walaupun sebenarnya komik yang Koloni Jagoan ini tuh bisa dibilang gimana sih ya, bilangnya tuh susah banget sih. Jadi bisa dibilang gini sobat, jadi komik Koloni yang one shot ini ada 5 ya, semuanya one shot. Cuma sebenarnya cerita itu sama manggakannya atau sama kreatornya itu sebenarnya belum tamat gitu loh, masih mau diterusin. Kayak contoh ya, umpamanya katakanlah Fata Morgana, ini sebenarnya dia itu planningnya mau bikin komiknya sampai berapa puluh atau berapa ratus chapter gitu ya. Cuma karena belum bisa meyakinkan pembaca dan Koloni, makanya diberi kesempatan untuk meyakinkan pembaca ya lewat komik kompilasi ini. Jadi dia cuma dikasih 1 chapter atau beberapa chapter buat ditampilin ya, biar pembaca tuh bisa dukung karyanya. Kalau memang karyanya bagus, maka dia mungkin bakalan menang dan bakalan dilanjutin di komik satuan gitu sobat. Contoh yang jelas adalah komik Sir ya. Sir itu dulu juga ada di Koloni Jagoan, kemudian berdiri sendiri, ada 2 volume sobat, karyanya Suryo C. Laksono. Dan ini langsung masuk halaman Fata Morgana ya. Dan tentunya karena one shot ini pasti nggak ada pengenalan tokoh. Untuk jenis kertas yang dipakai ini kertas koran ya, tapi masih lumayan agak tebel. Seperti yang sering saya bilang bahwa komik-komik dulu tuh walaupun pakai kertas koran, tapi nggak kayak kertas koran yang sekarang ya. Jadi masih agak tebel dikit lah, walaupun beda berapa itu saya nggak tahu, tapi masih tebel dikit, bisa dirasain sobat. Untuk jumlah halamannya ada berapa Bang? Kita lihat ya, jumlah halamannya ada berapa. Nah, untuk genre dari komik ini tuh masuknya aksi ya. Di bagian belakang juga udah dikasih keterangan nih, ada kategorinya aksi atau action. Nah, walaupun aksi, setiap judul memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Ada yang sebenarnya ceritanya masuk ke thriller, yang kayak yang apa ya, Dreamcatcher ini. Dan untuk yang LMI atau Lamia Indonesia itu kayak superhero gitu. Fata Morgana beda lagi ya. Dan untuk art komik sebenarnya bisa dibilang ya, Fata Morgana ini sebenarnya kalau saya pribadi ini masih lumayan lah. Ini untuk yang Lamia Indonesia juga sebenarnya artnya biasa. Masuknya itu kayak ke seri humor kalau yang ini sobat. Yang benar-benar saya pikir bagus ini adalah yang The Dreamcatcher ini sobat, karyanya Sweta Kartika. Saya itu ngiranya dulu Sweta Kartika itu cewek loh sobat. Kartika kan kebanyakan cewek ya, Sweta juga, Swita. Saya itu pikir namanya dulu Swita Kartika. Kirain dulu Sweta Kartika itu cewek. Ternyata mas-mas ya. Nah, ini kalian bisa lihat artnya dari Sweta Kartika yang Dreamcatchers ya. Nih, keren banget, detail dan tipis ya. Nih, saya kasih reviewnya dikit artnya, karena memang artnya keren banget sobat. Mantap banget kan sobat. Dan untuk panel komik di seri komik ini tuh juga nggak terlalu banyak variasi ya. Tentunya mudah dibaca untuk yang Dreamcatchers ini. Yang Lamia Indonesia juga malah mudah banget karena kotak-kotak seperti ini. Dan untuk yang Fata Morgana juga sama sobat. Ini juga gede-gede malahan panelnya. Jadi buat pembaca yang baru baca komik juga ini newbie friendly banget untuk dibaca ya. Kalau tulisannya sama gambarnya beda-beda ya tentunya ya. Untuk yang Fata Morgana ini bisa dibilang banyak tulisannya dibandingkan artnya. Kemudian untuk yang Lamia Indonesia juga sama. Nih ya sobat ya, tulisannya banyak kan.
Dan untuk yang Sweta Kartika dengan Dreamcatcher ini tulisannya sedikit, banyak artnya sobat. Jalan cerita sangat menarik banget ya, terutama yang The Dreamcatchers ini. Saya itu dulu memang sangat suka banget sama yang Dreamcatchers ini. Jalan ceritanya keren, nggak ketebak, dan endingnya itu mantap banget sobat. Didukung dengan art yang mantap juga ya. Buat kalian yang pengen beli komik Dreamcatchers ini, ada versi komik yang berdiri sendiri ya dari Kak Sweta Kartika. Kalian bisa DM beliau. Info lain kita mulai dari yang LMI ya. Jadi kan ini tuh mereka masih pakai nama pena yang awal-awalnya ya. Dan seperti yang kalian lihat di sini ada tulisan Satrio Galih Wicaksono. Dari semua nama yang ada di sini tuh beberapa saya nggak begitu familiar ya. Namun juga ada yang familiar. Untuk yang Galih Wicaksono itu kayaknya kalau nggak salah dia setelahnya kayaknya loh ya bikin komik tapi dengan nama Galih Wicaksono sobat. Udah nggak pakai Satrio gitu ya. Untuk Muklis Nur ini juga namanya familiar ya. Karena selain Fata Morgana ini, saya juga punya koleksinya Muklis Nur. Jadi dia itu kayak bikin komik berwarna namanya Chroma Magic bersama teman-temannya ya. Dan ada lagi salah satu komik karyanya yang hingga mendapat penghargaan di Jepang gitu sobat. Bentar ya, saya ambilin. Nah ini sobat, karyanya Muklis Nur yang mendapatkan winner The 8th International Manga Award. Jadi mendapatkan penghargaan International Manga Award ke-8 ya. Nih sobat, yang berjudul Only Human. Ada 2 volume. Kalian bisa cari di Mizan karena komiknya masih ada ya di sini. Keren banget sobat. Dan untuk Sweta Kartika jelas banget ya, dia memang saat ini memang jadi kayak komikus yang terkenal banget di Indonesia. Yang sekarang mendirikan Padepokan Raga Sukma. Karya-karyanya banyak banget ya. Kalau mau kolek itu nggak terhitung jumlahnya ada berapa sobat. Nah itu tadi sobat sedikit review dari komik Koloni Jagoan yang diterbitin sama Koloni ya. Ada LMI, Fata Morgana, dan Dreamcatchers. Kalian suka yang mana? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga sharing review komik ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para pecinta komik lokal. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, dan jika kalian tidak suka silahkan unlike saja. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan share ke teman-teman semua. Oke, saya Dar pamit dulu. Salam Books Lovers. Dadah! Buat kalian yang kepo sama video terbaru dari Book Boys, kalian bisa cekidot di sini. Dan untuk kalian yang pengen tahu playlist review Koloni, kalian bisa cekidot di bawah sini ya. Dan untuk subscribe langsung aja ke sini guys. Oke, bye-bye!